selamat siang. Kembali lagi bersama kami senior SMK Karya Murni Step 1 ya. Jadi kita hari ini kita bincang-bincang lah, ngobrol-ngobrol soal gimana sih SMK Karya Murni itu, terus prosesnya bagaimana. Nah, bintang tamu kita hari ini Nanda, namanya Helena Nanda Daun. Kemarin juara berapa? Kemarin juara berapa? Juara 2. Juara 2 kelas. Dari berapa siswa? 15. 15. Jadi dia urutan kedua dari 15 siswa. Bagus ya, belajarmu bagus ya. Iya, Pak. Jadi gini Nanda, hari ini kita ngobrol soal gimana sih perjalanan kamu sampai kamu sekolah di sini, apa yang buat kamu termotivasi sekolah di sini, kemudian proses awalnya sekolah di sini bagaimana? Coba ceritakan. Kemudian kamu lahir di keluarga apa? Kemudian anak keberapa? Coba ceritakan semua. Saya mau dengar. Silakan. Oke. Pas waktu saya masuk di SMK, saya merasa tertarik sekolah di sini karena waktu itu mama saya memaksa saya untuk sekolah di sini. Kebetulan saya juga tidak mau jauh dari orang tua dan terpaksa saya sekolah di sini, dan saya memilih jurusan APH, akomodasi perhotelan. Dan saya berasal dari keluarga yang sederhana dan saya anak pertama dari 5 bersaudara. Saya lahir dari Gololajar tanggal 28 bulan 11 2010. Dan untuk pengalaman saya sekolah di sini, yang pertama saya merasa senang karena banyak teman-teman yang ramah, baik, dan kakak-kakak banyak memberikan inspiratif kepada saya. Contohnya sekolah di SMK Karya Murni ini memiliki banyak kegiatan, banyak guru-guru yang baik dan memberikan banyak motivasi kepada saya. Itu coba. Oke, jadi sehingga kamu pilih di sini ya, luar biasa ya. Kamu tadi lahir di Gololajar, kemudian anak pertama perempuan lagi dari 5 saudara ya. Iya, Pak. Jadi luar biasa ya kalau misalnya anak pertama itu tulang punggung saudara-saudara ya. Jadi kalau lahir pertama itu ibarat menggantikan ayah atau ibu untuk adik-adik. Nah, kamu pilih jurusan perhotelan itu punya alasan tersendiri. Apa yang menyebabkan kamu itu pilih jurusan atau program keahlian akomodasi jasa perhotelan? Oke. Silakan. Yang pertama, kenapa saya memilih jurusan perhotelan? Yang pertama itu saya senang sekali bisa belajar bahasa Inggris. Karena kan di hotel itu kan banyak menggunakan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Jerman dan juga bahasa Inggris. Itu mengapa saya ingin melihat dunia luar seperti bekerja di hotel dan juga banyak pengalaman-pengalaman kerja. Seperti itu, Pak. Oke, lihat dunia luar, kemudian ada bahasa asingnya juga ya. Apakah ada tujuan misalnya bisa bahasa asing, kenalan dengan bule, Iya. pacaran dengan bule misalnya? Iya, Iya Pak. loh, ya kan? Iya, Pak. Siapa tahu kalau jodoh ya. Ini hanya apa saja. Tapi kalau daerah kita itu prospek untuk para wisatanya lumayan bagus. Nah, kebetulan sekolah kita juga untuk menjawab prospek itu maka mendirikan sekolah ini. Jadi tujuannya adalah ketika tempat kita ini wisatanya bagus, maka pendidikan juga harus menunjang untuk para wisata tersebut. Nah, saya pengen tanya, kira-kira misalnya begini. Kalau kamu selesai dari sini misalnya, selesai dalam arti tamat ya. Sudah menyelesaikan kelas 12, PKL, kemudian UKK, ujian akhir dan lain-lain. Nah, apakah punya pemikiran atau prospek misalnya saya pengen buka hotel atau pengen kuliah saja atau seperti apa? Apa kira-kira ke depan itu seperti apa? Silakan. Keinginan saya setelah tamat dari sini, tentu saja saya ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu pergi ke dunia perkuliahan, yaitu ambil jurusan perhotelan.
supaya saya bisa membagikan ilmu saya kepada adik-adik di masa depan. Oke. Ah, baik ya. Apa namanya? Intinya bahwa kamu berguna bagi orang lain. Kalau dari sekolah sih kamu pengen seperti apa terserah kamu ya. Iya Pak. Intinya jangan menjadi penjahat aja. Ya. Kalau kamu pengen apa aja, intinya itu baik, masa depan kamu bagus, ilmu kamu berguna, manfaat bagi lingkungan, keluarga, ya bagus. Iya Pak. Itulah apa namanya motivasi kita di sekolah ini supaya kamu terus maju menjadi lebih baik. Nah, sedikit cerita nih. Jadi kemarin itu kan si Nanda ini kan terpilih jadi OSIS. Ya, berapa suara kemarin? 49. 49. Jadi urutan kuda berapa suaranya? 47. 47. Jadi selisih 2 suara ya? Iya Pak. Luar biasa ya. Jadi ada kandidat yang bagus selain kamu ya. Iya Pak. Kamu harus akui itu bahwa memang jadi seorang OSIS itu kan orang-orang yang terpilih dan punya talenta. Iya Pak. Nah, bukan hanya begini saja dari rumah, oh, saya ini orang hebat, saya ini begini, saya ini begini. Tapi setelah itu kan aktivitasnya apa, prospeknya atau em, apa namanya kegiatan kita untuk bisa menunjang kita punya mimpi itu apa? Iya. Misalnya nih, ini, saya pengen ke Labuan Bajo, tetapi hanya omong begitu saja. Nah, mestinya kan kalau misalnya ke Labuan Bajo, apa yang perlu kau siapkan? Misalnya menggunakan motor kah, punya uang untuk sewa mobil kah? Apalah gitu yang lain. Nah, begitu juga kalau misalnya kita pengen OSIS, apa dia punya proses untuk mencapai itu yang paling utama. Iya Pak. Karena kan ketika kita megang sesuatu itu kan itu hanya hasil saja, tapi prosesnya panjang ya. Iya Pak. Kan kemarin kan ada sekolah kita kan saya dulu bikin apa namanya semacam mini demokrasi ya. Demokrasi. Ada Banwaslonya, Badan Pengawas Pemilih OSIS ya, ada PKO, Panitia Pemilihan OSIS, kemudian ada juga partainya ya. Nah, seperti apa kira-kira kemarin? Karena kemarin kan ada beberapa guru yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jadi yang pertama kemarin kami menyediakan yang pertamanya itu visi dan misi serta tujuan kami itu untuk menjadi seorang pemimpin begitu. Dan juga setelah kemarin pas diadakannya pemilihan, ada beberapa teman-teman kita itu yang blanko. Jadi kemarin tuh banyak kegiatan kami yang telah kami lakukan dan pokoknya kemarin tuh seru banget dan teman-teman yang lain juga ikut meriahkan dan saling bertukar pikiran kepada saya. Kalau kamu terpilih menjadi OSIS, kira-kira apa sih visi dan misi kamu? Terus apa sih tujuan kamu? Dan kemarin aku jelasin ke mereka, tujuan pertama itu aku menjadi seorang pemimpin, apalagi ketua OSIS. Saya berharap semoga kedepannya saya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik bagi teman-teman. Karena mungkin waktu SMP saya itu tidak pernah ya menjadi pemimpin. Tapi di SMK ini saya ingin mencari pengalaman yang lebih luas, yaitu menjadi seorang ketua OSIS. Oke, jadi intinya bahwa kamu punya tujuan dan tekad yang kuat ya. Iya Pak. Apalagi teman-teman percaya sama kamu, kemudian ya jadi memang begitu kita punya perjalanan ya. Iya, Jadi terkadang satu tempat kita tidak menjadi apa-apa, kadang tempat lain itu kita menjadi sesuatu. Bukan karena tergantung kondisi, tapi kadang kemampuan kita itu dia berguna ketika kita ditempatkan di mana. Iya. Nah, kan kemarin itu kan ada pemilihan OSIS, bukan pemilihan OSIS ya. Sebelum pemilihan OSIS itu kan ada masa kampanye dan ikut partai ya. Ikut partai ya. Jadi kita bikin itu, saya rancang dulu itu kan harus bikin seperti demokrasi, mini demokrasi ya. Jadi sebisa mungkin kamu paham, oh ini alurnya seperti apa. Jadi bikin partai dulu. Ketika bikin partai, kaderisasi, ketika kaderisasi, pilih calonnya, kemudian daftar ke KPO ya. Iya Pak. Setelah daftar ke KPO, baru dinyatakan harus kampanye. Iya Pak. Nah, kampanye juga pergi setiap kelas kan. Iya Pak. Iya Pak.
pada saat istirahat ada nempel-nempel baliho Nempel. nggak? Iya Pak. Ada ya? Iya Pak, iya Pak. Nah, jadi kemarin timnya siapa sih? Tim suksesnya? Ada? Tim suksesnya saya ada kemarin. Ada dari partai ya? Iya partai. Oke. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi gini guys, Sinanda ini ketua OSIS kita yang sekarang ya. Kebetulan dia juga bisa nyanyi. Jadi so is beautiful talent ya. Talentanya banyak sekali. Nyanyi, omong juga bisa ya. Iya Pak. Dance juga bisa. Dance juga bisa. Kalau dance biasanya apa? Palingan kalau dance itu K-pop semua. Contohnya kayak Blackpink, Oh begitu ya. Twice, ya Pak. Ush, luar biasa ya. Jadi kita itu harus begitu ya. Artinya kan di samping kita memahami apa tujuan kita, kita juga harus bisa memahami dunia di sekitar kita. Yep. Jangan apatis dengan perkembangan, kemudian itu yang paling utama. Apa tujuan kita, itu yang kita kejar. Ya. Kemudian nanti siapa tahu kan kamu, siapa tahu ya, Iya. kalau misalnya kamu nyanyinya dilirik oleh penonton, kemudian terkenal kan bisa, lumayan kan? Iya Pak. Dari artis ya. Iya. Ya siapa lagi kalau misalnya ikut jejak veteran Peto, ya Semoga ya. semoga ya. Jadi hari ini terima kasih. Kemudian nanti besok-besok kita bincang lagi. Iya Pak. Kemudian kamu harus tahu bahwa OSIS itu adalah organisasi yang ada di sekolah. Iya Pak. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang menyenangkan, misalnya ada perlakuan yang tidak adil, apalah yang lain, atau misalnya kamu merasa bahwa misalnya ada teman-teman yang saling apa namanya, saling bully, apa segala macam, tolong disampaikan ke kita. Iya Pak. Jadi guru-guru di sini semuanya masih muda, masih Masih fresh. fresh ya. Kemudian yang jomblo juga masih satu. Iya Pak. Dua ya, Pak Robin dengan Pak Pak Robert. Robert. Iya. Ya itu kan guru-guru yang masih jonges itu ya. Masih single ya. Masih single. Jadi ya maksudnya bahwa semua teman-teman guru di sini semuanya welcome. Kemudian apa saja yang kalian cerita itu, masalah apa saja, masalah apa namanya pribadi pun bisa. Intinya terbuka saja. Iya Pak. Guru tidak pernah apa namanya menutup hal-hal yang kalau misalnya guru tahu dia sampaikan. Kalau misalnya guru tidak tahu dia bilang saya tidak tahu, dan beberapa hari kemudian atau waktu kemudian mungkin dia bisa berusaha mengetahui. Artinya kan dia bisa belajar lagi karena sekolah di sini guru-gurunya ilmunya baru, kemudian masih perkembangannya luar biasa, artinya Gen Z ya guru-gurunya. Kemudian dia tidak menutup mata dengan lingkungan sekitar. Ya guru kepro lumayan. Iya. Apalagi ada Ibu Oli. Iya, Ya, Pak Artu kan luar biasa ya. Pak Robert, Pak John. Robin. Ya. Pak John tuh lucu ya. Iya Pak. Lucu. Siapa lagi yang guru yang paling lucu di sini? Menurut saya Pak Bruno sih. Pak Bruno. Iya Pak. Walaupun mengajarnya itu kayak mukanya serem atau bagaimana, tapi menurut kami itu lucu. Lucu ya? Iya Pak. Oh. Jadi Pak Bruno itu guru bahasa Inggris ya? Iya Pak. Guru bahasa Inggris. Ya mudah-mudahan kalian bisa ikut sejak Pak Bruno ya. Iya Pak. Oke guys, jadi kita bincang hari ini mengenai backgroundnya dia. Nanti ke depan kita bisa banyak cerita lagi mengenai background orang lain selain dia, siswa-siswi kita, ataupun bisa unek-unek atau curhat. Ada curhat? Enggak ada. Enggak ada ya? Sudah punya pacar? Sudah. Sudah. Oke. Jadi yang penonton ini kalau misalnya ada apa namanya PDKT atau mau naksir dia, ya mohon maaf ya, dia sudah punya pacar. Intinya pacarannya jangan mengganggu aktivitas sekolah ya. Iya Pak. Artinya kan Pacaran. pacaran ya sewajarnya ya. Ya artinya kan saya tidak bisa melarang kamu kenalan dengan siapa saja, tapi kamu harus tahu bahwa
hati kita dan hati orang itu Berbeda. berbeda ya. Iya, Pak. Kadang apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan tingkah laku orang lain. Jadi pacaran sewajarnya saja, intinya kamu mengejar sesuatu. Kalau kamu punya apa pekerjaan nantinya besok, kalau sudah selesai di sini, sudah kuliah punya pekerjaan, itu cowok-cowok pasti datang sendiri. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. tinggal kamu apa namanya edit yang bagus saja di Instagram. Ya toh? Di Instagram kemudian di TikTok ya, pasti banyak yang minta nomor lah. Pasti. Ya begitu ya. Pak. Jadi guys, kami di sini masih membuka pendaftaran siswa baru sampai tanggal 15 Juli. Monggo yang adik-adik yang masih atau baru saja tamat SMP silahkan daftar saja langsung ke sekolah atau bisa di online, nanti ada di deskripsi video ini. Tinggal daftar online, setelah itu nanti akan dimasukkan dalam suatu grup. Suatu grup itu akan ada informasi mengenai daftar ulang. Jadi begitu ya guys. Terima kasih. Dadah.